第一件事要做的是什么？这才好为万民造福啊！会用最稳妥的办法解决的。他在茶里下毒了。不过他用药很聪明，需要随便安排一场刺杀便是。半个月后可完全解毒。他们可以喝解药。死个不明不白了。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jiandao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan kini masih juga berlatar di puncak gunung, tepatnya setelah kemenangan Lord Suyi melawan Qin Changseng. Pangeran ke-6 mengajak Suyi dan semuanya berpesta dengan bersulang air teh. Akan tetapi Lord Suyi menghentikannya dan mulai menanyakan sebuah teka-teki pada sang pangeran mengenai konsekuensi jika Mu Zhongtian menjadi seorang gubernur Gunzhou. Apa hal pertama yang harus dilakukan? Zhao Zili menjawab jika hal yang harus dilakukan pertama kali saat menjabat menjadi gubernur yaitu menghilangkan kekuatan dari Xiang Tiandao, membersihkan seluruh pejabat di bawah gubernur dari pengkhianat. Dan hal itu akanlah baik bagi masyarakat. Akan tetapi tindakan tersebut nyatanya masih terlalu mudah untuk dikatakan. Karena sebenarnya posisi dari Mu Zhongtian begitupun sang pangeran rasanya tidak akan aman karena kelompoknya sudah merebut posisi seorang gubernur dari tangan Tuan Xiang. Dan sudah pasti Lord Suyi mengira keluarga Xiang Tiandao tidak akan menyerah dan akan kembali merebut tahta itu dengan cara yang paling cepat. Contohnya dengan kedatangan sang pangeran ke tempat pesta teh ini, maka sudah bisa dikatakan kalau kelompok pangeran ke-6 akan gagal, artinya dia sudah pasti kalah. Mendengar itu, Zhao Zili pun mengira-ngira mengenai rencana Tuan Xiang yang ternyata sudah memasukkan sebuah racun pada semua teh yang diberikan pada kelompoknya. 第一件事要做的是什么？这才好为万民造福啊！会用最稳妥的办法解决的。 Pada saat ini Zhao Zili masih enggan mempercayainya karena dia tidak menyangka Tuan Xiang memang berani meracuninya yang seorang pangeran. Tapi Suyi tetaplah membenarkannya karena dia tahu sosok di balik Tuan Xiang alias yang menyuruhnya adalah seorang pangeran juga. Akan tetapi racun dalam teh ini tidaklah berbahaya sampai merenggut nyawa. Hal itu diketahui Suyi karena efek dari racun ini hanya membloki meridian saja dan membuat siapapun yang meminumnya akan menjadi sampah tidak berguna. Tapi ketika semuanya sudah menjadi sampah, maka akan dengan mudah bagi kelompok musuh untuk membantai semuanya. Dan itulah detail dari rencana mereka. Lagi-lagi Zhao Zili belumlah percaya karena dia juga bingung jika memang ada racunnya, kenapa semua orang juga meminumnya. Dan ternyata ia pun langsung melirik pada kertas Lord Suyi yang sudah menyiapkan penangkalnya. Dan dia pun mengira jika mereka sebenarnya juga memiliki penangkalnya. Langsung aja Suyi pun memperlihatkan resep obatnya, memasak semua bahannya dan diminum 2 kali sehari. Dan akan sembuh setelah melakukannya selama setengah bulan. 不过他用药很聪明，需要随便安排一场刺杀便是。半个月后可完全解毒。他们可以喝解药。 Menurut Lord Suyi, Zhao Zili ini masih polos jadi dia tidak akan mengerti mengenai rencana yang seperti ini. Mendengar ini semuanya pun mengerti dan berterima kasih karena Lord kita sudah menyelamatkan semuanya. Tapi selain daripada ini Lord kita akan turun tangan menyelesaikan semua masalahnya secara menyeluruh, yaitu dengan mendatangi kelompok musuh. Dia berjanji akan membantu Zhao Zili sampai selesai. Scene berpindah di kaki gunung yang terlihat semua kelompok musuh tengah berjalan meninggalkan pegunungan ini. Ada 2 kelompok yang terlihat. Pertama kelompok Tuan Xiang dan kelompok Kang Zhenren.
Kelompok Tuan Xiang di bawah naungan pangeran kedua, sedangkan kelompok Kang Genren di bawah naungan pangeran ketiga. Dari belakang, Kang Genren tampak kesal dengan Tuan Xiang yang tidak bisa memenangkan pemilihan ini meskipun mereka sudah bergabung. Dengan santuy Tuan Xiang bilang kalau dia juga tidak menyangka akan mengalami kekalahan seperti ini. Karena siapa sangka pangeran ke-6 membawa Lord Suyi yang super kuat. Bahkan mampu mengalahkan Qin Changseng yang merupakan seorang Grandmaster. Dan saat ini Tuan Xiang mengajak semua orang untuk makan bersama sebagai bentuk permintaan maafnya. Dan nanti mereka akan membahas rencana lanjutan untuk mengalahkan kelompok pangeran ke-6 secara rinci. Seketika setelah mengatakan itu, dari arah belakang Lord Suyi muncul meminta beberapa bahan yang merupakan obat untuk mendetoks racun pada tehnya. Mendengar itu, Tuan Xiang menjadi agak sedikit panik, tapi dia masih menyembunyikan keterkejutannya dan dia pun berjanji akan memberikan semua bahan yang diminta oleh Lord Suyi. Tapi jelas kedatangan Lord Suyi ini tidaklah mau berbasa-basi melihat akting dari Tuan Xiang lagi, di mana dia langsung mengeluarkan bilah pedangnya tidak ingin membuang waktu berpura-pura bodoh. Melihat ini, Kang Genren menjadi ketakutan mengatakan jika pesta teh sudah berakhir dan pemenang dari pemilihan juga sudah diputuskan. Jadi mengapa Lord Suyi mengeluarkan pedang dan apa yang ingin dia lakukan? Dengan tegas Lord Suyi bilang, jika Tuan Xiang tidak menjelaskan kandungan dalam teh yang dia berikan, maka semua orang di sini akan binasa tanpa mengetahui apapun. Pada saat ini Tuan Xiang hanya terdiam dan tidak mau menjelaskan apapun. Alhasil Lord Suyi pun langsunglah memutuskan untuk memulai pembantaiannya dengan Patriarch Chu yang merupakan seorang pengkhianat. Mendengar itu jelas Patriarch Chu menjadi panik dan ketakutan. Dia memilih kabur, tapi Lord kita pun menebaskan pedangnya dan berhasil mengenainya. Serangan pertama Patriarch Chu masih bisa menahannya, tapi tidak dengan serangan kedua yang langsung menghempaskannya keluar terjatuh dari atas gunung. Melihat kalau ada yang jatuh dari atas pegunungan, semua orang yang berada di bawah lantas terkejut segera melihatnya. Semua orang tahu jika orang yang jatuh ini adalah Patriarch Chu yang bernama Chu Ningyuan. Melihat ini penunggang kuda menjadi panik, merasa khawatir akan keselamatan sang pangeran. Karena Ningyuan ini merupakan satu kelompok dengan mereka. Tapi Mutia nampaknya mengetahui sesuatu. Setelah melihat luka yang dialami Ningyuan, Mutian tahu jika ini merupakan pedang awan milik Lord kita. Artinya Ningyuan ini telah melakukan pertarungan dengan Lord Suyi, jadi dari kejadian ini pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Sin kembali ke tempat pertarungan. Tuan Xiang lantas mulai angkat bicara, meminta Kang Genren untuk melihat kekejaman Lord Suyi yang telah melanggar aturan, di mana dia memanasi Kang Genren untuk bergabung dengannya karena jika tidak semua orang akan binasa. Dia bilang kalau pesta teh yang diadakannya hanya untuk mengurangi konflik seperti ini. Tapi terlihat pangeran ke-6 malah melanggar aturan yang seperti ini. Langsung aja dari arah depan Zhao Jili pun datang dan mengatakan jika Tuan Xiang ini beneran sudah bertindak jahat, yaitu dengan merencanakan dalam pembunuhan seorang pangeran. Jadi dapat dikatakan kalau yang telah melanggar aturan adalah Tuan Xiang sendiri. Lagi-lagi Tuan Xiang tidaklah menjawabnya dan kini lebih memilih untuk mengajak Kang Genren agar mau bergabung dengannya. Ia meminta agar mengesampingkan dendam antara pangeran kedua dan juga ketiga. Dan kini mereka harus melenyapkan Zhao Jili terlebih dahulu. Yang mana jika Kang Genren tidak mau bergabung dengannya, maka saat ini semua orang yang ada di sini akan diratakan oleh Lord kita. Mendengar itu Kang Genren pun setuju, tapi setelah masalah ini selesai, dia akan membalas mengenai kejahatan Tuan Xiang yang telah meracuninya juga. Segera Kang Genren pun meminta semuanya untuk bergabung menyerang dengan seluruh kekuatan pada Lord Suyi. Dan dengan kini pertarungan pun dilakukan. Kekuatan dari Lord kita sungguh tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya dengan beberapa gerakan aja, dia pun mampu mengalahkan dari Tuan Xiang. Dan setelah itu cerita pun bersambung.
Tapi sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat pertarungan antara Suyi dan kelompok musuh. Setelah mengalahkan Tuan Siang, kali ini Lord kita akan melenyapkan Kang Jenren dan yang lainnya. Bisa dilihat serangan Lord Suyi sungguh dahsyat yang mampu menghempaskan semuanya dengan sekali serang. Dan satu persatu dari mereka pun tewas, seperti Patria Kyu hingga Kang Jenren yang tidak sanggup melakukan baku hantam dengan Lord kita. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.